Cahaya itu datang setelah gelapnya penderitaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Aisyah menatap wajah Faris yang kini sah menjadi suaminya. Senyumnya mengembang, matanya berbinar-binar penuh syukur. Setelah sekian lama berdoa dan menanti, Allah akhirnya mempertemukan mereka dalam ikatan yang halal. Di pelaminan sederhana yang dihiasi bunga melati, Faris menggenggam tangan Aisyah dengan lembut. "Aisyah, aku berjanji akan selalu menjaga dan membimbingmu di jalan Allah," ucapnya dengan suara tenang. Aisyah menunduk malu. Hatinya menghangat mendengar janji itu. "Aku pun akan selalu taat dan berusaha menjadi istri yang baik untukmu, Faris." Hari-hari pertama pernikahan mereka dipenuhi kebahagiaan. Aisyah merasa dunia begitu indah saat berada di sisi suaminya. Mereka sholat berjamaah, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Faris adalah suami yang penuh perhatian, selalu memastikan bahwa Aisyah merasa nyaman dan dicintai. Namun, kebahagiaan itu mulai diuji ketika Aisyah harus tinggal di rumah mertuanya. Saat pertama kali melangkah masuk ke rumah besar itu, Aisyah merasa gugup. Ia sudah berusaha menyesuaikan diri, namun tatapan dingin ibu mertuanya, Bu Rina, membuatnya merasa tidak diinginkan. "Jadi ini istrimu, Faris?" Suara Bu Rina terdengar datar. "Ibu harap dia bisa menyesuaikan diri di rumah ini." Aisyah tersenyum sopan. "Insya Allah, Bu. Saya akan berusaha." Namun, sejak hari pertama, Aisyah merasakan tekanan yang tidak biasa. Setiap gerak-geriknya seolah selalu diawasi. Suatu pagi, ketika Aisyah hendak membantu di dapur, Bu Rina menatapnya sinis. "Kamu nggak perlu repot-repot masak, nanti malah berantakan. Biarkan saja Mbok Sumi yang mengurus," katanya sambil melipat tangannya di dada. Aisyah terdiam, mencoba menelan rasa kecewa. Ia ingin berkontribusi, ingin menjadi bagian dari keluarga ini, tapi sepertinya kehadirannya belum diterima sepenuhnya. Faris menyadari perubahan sikap istrinya. Suatu malam, saat mereka berdua di kamar, ia menggenggam tangan Aisyah. "Sayang, ada yang mengganggumu?" tanyanya lembut. Aisyah menunduk, ragu-ragu untuk mengungkapkan perasaannya. "Aku hanya merasa belum bisa diterima di sini, Faris." Faris menghela napas. "Aku tahu, sayang. Ibu memang butuh waktu untuk menerima orang baru di rumah ini. Tapi aku janji, aku akan selalu ada di sampingmu." Aisyah tersenyum kecil, berusaha tegar. Ia tahu bahwa ujian ini adalah bagian dari perjalanannya sebagai seorang istri, dan ia bertekad untuk melewatinya dengan kesabaran dan keikhlasan. Namun, ia belum tahu bahwa ujian yang lebih besar masih menanti di depan. Hari-hari berlalu, dan Aisyah mulai merasakan perbedaan sikap Bu Rina yang semakin jelas. Awalnya hanya tatapan dingin, tetapi kini berlanjut ke perkataan yang menyakitkan. Suatu pagi, Aisyah bangun lebih awal untuk membantu di dapur. Ia ingin menunjukkan baktinya sebagai menantu. Dengan hati-hati, ia mulai menyiapkan sarapan untuk keluarga. Namun, begitu Bu Rina masuk ke dapur dan melihatnya, ekspresi wajahnya langsung berubah. Ternyata menantu pilih-pilih kerjaan juga. "Ya." Bu Rina mendengus sambil melipat tangan di dada. Aisyah menoleh, mencoba tersenyum. "Maaf, Bu. Saya hanya ingin membantu." "Kalau memang mau bantu, jangan setengah-setengah. Kemarin saya lihat kamar masih ada debu di sudut-sudutnya. Apa kamu pikir rumah ini hotel? Tinggal, makan, tidur, tanpa ada usaha sedikit pun." Perkataan itu menyesakkan dada Aisyah. Padahal, setiap hari ia berusaha sebaik mungkin untuk membantu dan menyesuaikan diri. Namun,
Seberapa keras pun ia mencoba, selalu ada saja yang kurang di mata ibu mertuanya. Siang itu, Aisyah mencoba mengadukan perasaannya kepada Faris. "Faris, apakah aku salah? Aku sudah berusaha berbuat baik, tapi sepertinya ibu tidak menyukaiku." Suaranya lirih, hampir bergetar. Faris menatap istrinya dengan lembut, lalu menggenggam tangannya. "Sayang, aku tahu ini sulit untukmu. Ibu memang agak keras, tapi bukan berarti dia membencimu. Mungkin dia hanya butuh waktu." "Tapi sampai kapan, Faris?" Aisyah mulai tak mampu menahan air matanya. "Setiap hari aku mencoba mendekatinya, tapi rasanya semakin jauh. Aku ingin keluarga yang harmonis, tapi ibu seolah tidak mengizinkan aku menjadi bagian dari ini." Faris menghela napas berat. Ia mencintai Aisyah, tapi di satu sisi, ia juga tak ingin menyakiti hati ibunya. "Aku akan bicara dengan ibu," ucapnya akhirnya. Namun, ketika malam tiba dan Faris mencoba berdiskusi dengan Bu Rina, reaksi ibunya di luar dugaan. "Faris, kamu membelanya lebih dari ibumu sendiri." Suara Bu Rina meninggi. "Baru beberapa bulan menikah, dia sudah mengadu? Seperti itukah wanita yang kau pilih?" Faris berusaha tetap tenang. "Bu, Aisyah hanya ingin diterima di keluarga ini. Dia sudah berusaha. Apa salahnya kalau kita sedikit lebih terbuka?" Bu Rina menghela napas panjang, matanya penuh kekecewaan. "Dengar, Faris, aku tidak pernah setuju dengan pernikahan ini. Aku menerima karena kau memaksa. Tapi sekarang lihat sendiri, perempuan itu membuatmu berani melawan ibumu." Faris terkejut mendengar kata-kata itu. Ia baru sadar bahwa ibunya tidak pernah benar-benar merestui pernikahannya dengan Aisyah. Sementara itu, di kamar, Aisyah duduk sendirian, merenungi nasibnya. Mimpinya tentang keluarga yang harmonis perlahan terasa semakin jauh. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ia bisa bertahan menghadapi semua ini? Namun, ia tahu satu hal. Ia tidak akan menyerah begitu saja. Aisyah bangun lebih pagi dari biasanya. Matanya masih berat, tubuhnya terasa lelah. Tetapi ia tahu bahwa tugasnya sudah menunggu. Sejak beberapa hari terakhir, Bu Rina mulai menyuruhnya mengurus seluruh pekerjaan rumah tanpa bantuan. "Aisyah, jangan lupa sapu halaman sebelum subuh. Setelah itu, masak sarapan, cuci baju, dan bersihkan lantai. Rumah ini bukan tempat bersantai." Suara Bu Rina terdengar tajam sejak pagi buta. "Iya, Bu," jawab Aisyah lembut, menahan letih yang semakin menumpuk. Ia menguatkan hatinya. Setiap kali rasa lelah itu menyergap, ia mengingat bahwa ini adalah ujian dari Allah. Ia meyakini bahwa kesabarannya akan berbuah pahala. Namun, tubuhnya tetap manusiawi. Ada batas yang mulai ia rasakan. Siang itu, Aisyah berusaha menyelesaikan pekerjaannya dengan sisa tenaga yang ada. Keringat mengalir di dahinya saat ia sedang mengepel lantai. Tiba-tiba, kepalanya terasa pusing, pandangannya berkunang-kunang. Ia mencoba bertahan, tetapi tubuhnya tak kuat lagi menanggung beban. Bruk! Tubuhnya terjatuh ke lantai. Ember air yang dibawanya tumpah, membasahi pakaian dan lantai. Saat itulah Bu Rina masuk ke ruangan dan mendapati Aisyah terduduk lemas. "Apa-apaan ini?" Suara Bu Rina melengking. "Kamu ini benar-benar merepotkan. Bahkan mengepel saja tidak becus." Aisyah menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. "Maaf, Bu, saya tadi hanya sedikit pusing." "Pusing? Baru kerja sedikit sudah mengeluh? Kalau begini caranya, bagaimana kamu mau jadi istri yang baik? Apa kamu pikir menikahi Faris itu hanya untuk bersenang-senang?" Kata-kata itu menohok hati Aisyah. Ia tak pernah sedikit pun berpikir untuk bersantai dalam rumah ini. Sejak awal, ia hanya ingin diterima, ingin membuktikan bahwa ia bisa menjadi menantu yang baik.
Sore harinya, saat Faris pulang, ia menemukan istrinya terduduk di sudut kamar, wajahnya pucat. "Aisyah, kamu kenapa?" Faris segera menghampiri dan menggenggam tangannya. Aisyah tersenyum lemah. "Aku hanya sedikit lelah, Faris." Faris mengernyit. Ia tahu istrinya bukan tipe yang mudah mengeluh. "Jujur padaku, sayang. Apa yang terjadi di sini?" Aisyah terdiam sejenak, hatinya berperang antara ingin mengatakan yang sebenarnya atau tetap bersabar. Namun, sebelum ia sempat menjawab, suara Bu Rina terdengar dari luar kamar. "Faris, kalau kamu terus memanjakan istrimu seperti itu, dia akan jadi perempuan lemah. Jangan salahkan ibu kalau dia tidak bisa bertahan lama di rumah ini." Mata Faris menggelap. Ia berdiri, menatap pintu dengan rahang mengeras. "Ibu, kita perlu bicara." Suaranya tegas, berbeda dari biasanya. Aisyah menahan lengan suaminya, matanya memohon. "Faris, jangan. Aku tidak ingin ada pertengkaran." Faris menatap istrinya dengan sedih. "Aisyah, ini bukan tentang bertengkar. Ini tentang keadilan. Aku tidak bisa diam saja melihatmu seperti ini." Namun, sebelum Faris sempat melangkah keluar, air mata Aisyah jatuh. "Aku hanya ingin diterima, Faris. Tapi sepertinya, sekeras apapun aku berusaha, aku tetap tidak cukup baik di mata ibu." Faris memeluknya erat. "Kamu lebih dari cukup, sayang. Aku tidak akan membiarkanmu menderita seperti ini." Namun, Faris belum menyadari bahwa ujian mereka baru saja dimulai. Dan keputusan yang akan ia ambil setelah ini, akan mengubah segalanya. Hari-hari berlalu dalam kesunyian yang menyakitkan bagi Aisyah. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari yang lain, mengerjakan pekerjaan rumah tanpa keluhan, dan menghadapi sikap dingin Bu Rina dengan kesabaran. Namun, tak peduli seberapa keras ia berusaha, tetap saja ia selalu dianggap salah. Siang itu, saat Aisyah menyajikan makan siang di meja, Bu Rina memandangi hidangan yang sudah tertata rapi dengan tatapan tidak puas. "Sayur ini terlalu asin," ujar Bu Rina tajam. Aisyah menunduk. "Maaf, Bu. Saya akan perbaiki lain kali." Bu Rina mendengus. "Lain kali? Berapa lama lagi aku harus menunggu kamu bisa memasak dengan benar? Kalau seperti ini terus, Faris bisa menyesal menikahimu." Perkataan itu seperti pisau yang menusuk hati Aisyah. Namun, ia tetap diam, menelan sakit itu sendiri. Faris yang baru saja pulang mendengar ucapan ibunya. Ia langsung berjalan ke meja makan dengan wajah menegang. "Ibu," suaranya tenang tapi berisi. "Aisyah sudah berusaha sebaik mungkin. Kalau ada yang kurang, bukankah lebih baik disampaikan dengan baik?" Bu Rina melipat tangan di dada. "Oh, sekarang kamu mulai membelanya lagi? Kamu buta, Faris. Lihatlah bagaimana dia. Perempuan ini tidak becus mengurus rumah tangga." Aisyah meremas ujung bajunya, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tidak ingin Faris terus berselisih dengan ibunya karenanya. "Faris, tidak apa-apa. Mungkin memang ada yang kurang dari masakan ini," ujarnya lirih. Faris menatap istrinya dengan penuh rasa bersalah. "Aisyah, kamu tidak harus selalu menerima perlakuan ini." Namun, Aisyah hanya tersenyum kecil. "Aku hanya ingin berbakti, Faris. Ibu adalah orang yang melahirkanmu, dan aku ingin menjadi menantu yang baik." Tapi, di balik senyuman itu, ada luka yang semakin dalam di hatinya. Luka yang ia simpan sendiri, tanpa seorang pun tahu seberapa perihnya. Malam itu, setelah semua orang tidur, Aisyah duduk sendiri di kamar. Ia menatap jendela, memandangi bulan yang menggantung di langit gelap. "Ya Allah, aku tahu ini ujian dari MU. Aku hanya ingin menjadi istri yang baik, menantu yang berbakti.
Tapi mengapa rasanya begitu sulit? Ia mengusap air mata yang jatuh tanpa bisa ia cegah. Hatinya rapuh, tapi ia tidak ingin menyerah. Ia meyakini bahwa Allah tidak akan membebani hambanya di luar batas kemampuannya. Namun, ia tidak tahu berapa lama lagi ia bisa bertahan. Sebab luka yang ia pendam, semakin hari semakin dalam. Faris mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari Aisyah. Senyumnya tak secerah dulu, suaranya semakin lirih, dan matanya yang dulu berbinar kini tampak redup. Ia melihat bagaimana istrinya berusaha menutupi kesedihannya, tetapi Faris tahu, Aisyah sedang menahan luka yang dalam. Suatu malam, ketika mereka berdua di kamar, Faris memegang tangan Aisyah dengan lembut. "Aisyah, ada yang ingin aku tanyakan," suaranya terdengar ragu. Aisyah menoleh, berusaha tersenyum. "Apa, Faris?" Faris menatap istrinya dalam-dalam. "Kamu masih bahagia di sini?" Aisyah terdiam. Sejenak ia ingin mengatakan bahwa ia baik-baik saja, seperti yang selalu ia lakukan. Namun, ia tahu Faris berhak tahu yang sebenarnya. "Aku..." Suaranya hampir tak terdengar. "Aku hanya merasa belum diterima." Faris menghela napas panjang. "Aku tahu, sayang. Aku melihat bagaimana ibu memperlakukanmu. Aku mendengarnya." Aisyah menggigit bibirnya, berusaha menahan air mata. "Aku tidak ingin membuatmu berada di posisi sulit, Faris. Aku tidak ingin kau harus memilih antara aku dan ibu." Faris meremas jemarinya sendiri. Ia merasa berada di persimpangan jalan. Ia ingin membela istrinya, ingin melindungi perempuan yang telah menjadi amanah baginya. Namun, di sisi lain, ia tak ingin durhaka kepada ibunya. "Ibu adalah orang yang membesarkanku, Aisyah. Aku tidak ingin menyakitinya." "Aku tahu, Faris," Aisyah menyela dengan suara lembut. "Aku juga tidak ingin menyakitinya. Aku ingin menjadi menantu yang baik, istri yang bisa kau banggakan. Tapi..." Ia menunduk, air mata akhirnya jatuh. "Aku merasa lelah, Faris. Aku merasa tak dihargai. Aku selalu berusaha, tapi ibu tetap menganggapku tidak cukup baik." Faris merasa hatinya mencelos. Ia tahu Aisyah tidak pernah mengeluh tanpa alasan. "Sayang." Ia menarik Aisyah ke dalam pelukannya, membiarkan istrinya menangis di dadanya. "Aku tidak akan membiarkanmu terus seperti ini." Tapi pertanyaannya adalah, apa yang harus ia lakukan? Jika ia membela istrinya, ibunya akan semakin marah dan mungkin merasa Faris berpihak pada Aisyah. Namun, jika ia diam, ia akan menjadi suami yang membiarkan istrinya tersakiti. Malam itu, Faris tak bisa tidur. Ia terus berpikir, mencoba mencari jalan keluar yang tidak melukai siapapun. Namun, ia tidak sadar bahwa keputusannya yang akan datang akan mengubah kehidupan rumah tangganya selamanya. Hari itu, Aisyah baru saja selesai mencuci pakaian di halaman belakang. Tubuhnya letih, tangannya mulai memerah akibat terlalu sering terendam air sabun. Namun, sebelum ia sempat beristirahat, terdengar suara bentakan dari ruang tamu. "Aku sudah bilang dari awal, perempuan ini bukan istri yang baik, Faris." Suara Bu Rina melengking, memenuhi ruangan. Aisyah berjalan pelan ke arah ruang tamu, langkahnya berat. Ia melihat Faris duduk di sofa, wajahnya tegang. Bu Rina berdiri di hadapannya, ekspresinya penuh kemarahan. "Ibu ada apa?" tanya Aisyah hati-hati. Bu Rina menatapnya dengan tajam. "Masih bertanya? Dasar menantu pemalas. Dari tadi aku panggil, kau malah asyik sendiri di belakang." Aisyah terkejut. "Maaf, Bu. Saya tadi mencuci pakaian." "Alasan?" Bu Rina memotong cepat. "Aku lihat sendiri, kau tadi duduk-duduk di halaman. Sementara aku di sini, tua-tua harus membereskan rumah sendirian.
Aisyah mengerjap, hatinya mencelos. Itu tidak benar. Ia baru saja menghabiskan hampir 1 jam mencuci pakaian. Faris menatap Aisyah dengan sorot mata yang sulit dibaca. Aisyah, benarkah itu? Suaranya terdengar ragu. Aisyah menatap suaminya. Matanya mulai berkaca-kaca. Faris, aku tidak seperti yang ibu katakan. Aku tidak pernah bermalas-malasan. Suaranya tercekat. Dadanya terasa sesak. Aku selalu berusaha sebaik mungkin. Tapi, Faris, ibu yang tinggal serumah dengan dia. Aku lebih tahu bagaimana kelakuannya. Bu Rina melanjutkan dengan suara penuh emosi. Setiap hari dia hanya berpura-pura sibuk. Tapi kerjaannya tidak ada yang benar. Dia tidak menghormatiku. Tidak mendengar perkataanku. Kau pikir ini istri yang baik? Faris mengusap wajahnya dengan kasar. Aisyah. Ia menatap istrinya dalam, seolah mencoba mencari kebenaran di matanya. Aisyah merasakan kepedihan luar biasa. Kenapa Faris terlihat ragu? Kenapa ia tidak langsung membelanya? Faris. Suaranya bergetar. Kau tidak percaya padaku. Faris terdiam. Ia ingin percaya, tetapi ibunya begitu meyakinkan. Bu Rina mendengus. Kalau kau tidak percaya padaku, terserah. Tapi ingat, Faris, aku ibumu. Aku yang membesarkanmu. Dan aku tidak akan tinggal diam melihat istrimu memperlakukan ibu kandungnya sendiri seperti ini. Aisyah merasa tubuhnya melemas. Ia menatap Faris dengan harapan, tapi yang ia lihat hanyalah kebingungan di wajah suaminya. Air mata akhirnya jatuh. Jadi ini yang ibu inginkan, suara Aisyah lirih. Membuat Faris ragu padaku, mengadu domba kami. Bu Rina menatapnya tajam. Jangan banyak bicara. Kalau kau benar-benar istri yang baik, kau pasti sudah menuruti semua yang kuperintahkan tanpa membantah. Aisyah menggigit bibirnya. Aku sudah berusaha, Bu. Aku sudah mencoba bersabar. Suaranya semakin lemah. Tapi sepertinya, aku memang tidak pernah cukup baik di mata ibu. Ia menatap Faris sekali lagi, berharap suaminya akan membelanya. Tapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Saat itu, Aisyah merasa hatinya benar-benar hancur. Faris yang dulu ia percayai, kini mulai meragukannya. Malam itu, Aisyah duduk di dalam kamar, menatap kosong ke arah jendela. Bulan tampak redup, seolah ikut merasakan kepedihannya. Air matanya telah kering, tetapi hatinya masih terasa sesak. Fitnah yang dilontarkan Bu Rina benar-benar melukai perasaannya. Faris masuk ke kamar dengan langkah ragu. Ia menatap istrinya yang diam membisu di sudut ruangan. Aisyah. Panggilnya lirih. Aisyah menghela napas pelan, lalu menoleh. Senyum kecil ia paksakan, meskipun hatinya remuk. Ada apa, Faris? Faris duduk di sampingnya, namun tak segera bicara. Ia terlihat gelisah, seperti ada sesuatu yang ingin dikatakannya tetapi tertahan. Ibu hanya ingin yang terbaik, ucapnya akhirnya. Aisyah tersentak. Ia menatap Faris, berusaha mencari keyakinan dalam sorot matanya. Terbaik untuk siapa, Faris? Untukmu atau untukku? Faris terdiam. Ia tahu Aisyah benar, tetapi ia juga tidak ingin menyakiti ibunya. Aku tidak ingin kalian terus berselisih. Lanjut Faris. Aku ingin rumah tangga kita tetap utuh, Aisyah. Aisyah menelan rasa sakit yang menyengat dadanya. Aku pun begitu, Faris. Aku ingin rumah tangga ini tetap utuh. Aku ingin menjadi istri yang baik, menantu yang berbakti. Tapi, jika terus begini, aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan. Suasana hening. Hanya suara detak jam yang terdengar di antara mereka. Apa yang harus aku lakukan, sayang? Tanya Faris. Suaranya terdengar putus asa.
Aisyah menunduk, lalu menggenggam tangan suaminya dengan lembut. Bimbing aku, Faris. Aku hanya ingin kau percaya padaku. Aku hanya ingin kau ada di sisiku, bukan ragu terhadapku. Faris menatap istrinya dalam-dalam, hatinya diliputi kebingungan. Keesokan harinya, ujian kembali datang. Saat Aisyah sedang menyapu ruang tamu, Bu Rina kembali mencacinya. Kamu benar-benar tidak tahu malu, ya? Sudah malas, pura-pura baik pula. Aisyah menghentikan gerakannya, lalu menoleh. Saya minta maaf, Bu. Kalau ada yang kurang dari pekerjaan saya, tolong beritahu, saya akan memperbaikinya. Bu Rina mendengus. Percuma. Berapa kali aku bilang, aku tidak butuh menantu yang berpura-pura. Kau hanya ingin mengambil hati Faris, kan? Supaya dia tetap di pihakmu. Aisyah menunduk, menahan gejolak di hatinya. Jika saja ia mau, ia bisa membalas dengan kata-kata yang sama tajamnya. Namun, ia memilih diam. Ibu, katanya lirih, saya tidak ingin memisahkan Faris dari ibu. Saya hanya ingin diterima di keluarga ini. Bu Rina tertawa sinis. Kau pikir semudah itu? Menantu sepertimu tak akan pernah bisa menjadi bagian keluarga ini. Aisyah merasakan hatinya kembali diremas sakit. Namun, ia tetap bersabar. Dalam hati, ia berbisik, Ya Allah, jika ini ujian untukku, maka kuatkanlah hatiku. Jika aku harus terus bersabar, maka berikanlah aku kekuatan. Namun, ia tidak tahu berapa lama lagi ia mampu bertahan. Langit sore mulai meredup ketika Aisyah duduk di sebuah bangku taman, menatap dedaunan yang berguguran tertiup angin. Hatinya masih terasa berat, penuh dengan luka yang ia pendam sendiri. Tak lama kemudian, seorang wanita berhijab sederhana datang menghampirinya. Wajahnya berseri, penuh ketenangan. Ia duduk di samping Aisyah tanpa berkata-kata, hanya menunggu hingga sahabatnya siap untuk berbicara. Siti. Suara Aisyah lirih, hampir seperti bisikan. Siti menoleh, tersenyum lembut. Ada apa, Aisyah? Aku tahu ada sesuatu yang mengganggumu. Aisyah menggigit bibirnya, mencoba menahan air mata. Namun, kehangatan dan perhatian dari sahabatnya membuat benteng pertahanannya runtuh. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, bahunya bergetar menahan isak. Siti meraih tangan Aisyah, menggenggamnya erat. Katakan padaku, Aisyah, jangan kau simpan sendiri. Aku di sini untukmu. Aisyah menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Siti, aku merasa begitu lelah. Lelah bagaimana? Tanya Siti lembut. Lelah berusaha, lelah bersabar. Suara Aisyah bergetar. Aku sudah mencoba melakukan yang terbaik sebagai istri, sebagai menantu. Tapi entah kenapa, tetap saja aku dianggap salah. Siti mengangguk pelan, membiarkan Aisyah meluapkan semua perasaannya. Bu Rina selalu mencari kesalahanku, meskipun aku sudah berusaha sebaik mungkin. Setiap hari, aku mendengar kata-kata kasar, tuduhan, dan fitnah. Aku tetap diam, Siti. Aku tak pernah membalasnya dengan keburukan. Tapi sampai kapan? Aisyah menatap Siti, matanya penuh air mata. Sampai kapan aku harus bertahan? Siti tersenyum, mengusap tangan sahabatnya dengan lembut. Aisyah, kau ingat kisah para wanita syalihah terdahulu? Mereka pun diuji dengan cobaan yang berat, tapi mereka tetap bersabar dan percaya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran hambanya. Aisyah menunduk, merenungi kata-kata sahabatnya. Sabar itu memang sulit, lanjut Siti. Tapi, setiap kesabaran ada pahalanya. Kau tidak perlu membuktikan apapun kepada manusia. Aisyah, cukuplah kau tahu bahwa Allah melihat usahamu, pengorbananmu. Dan yakinlah, tidak ada satupun yang sia-sia. Tapi, Siti,
Aku takut aku tak kuat lagi. Siti tersenyum, menatap Aisyah penuh kasih sayang. Jika kau merasa lemah, berdoalah. Mintalah kekuatan hanya pada Allah. Bukan kepada manusia, bukan kepada keadaan. Sebab hanya Allah yang bisa membolak-balikan hati manusia. Jika kau ingin perubahan, mintalah padanya. Aisyah mengusap air matanya, merasakan ketenangan yang mulai meresap dalam hatinya. Kau benar, Siti, ucapnya dengan suara lebih mantap. Mungkin aku terlalu sibuk memikirkan bagaimana membuat orang lain menerimaku, sampai aku lupa bahwa yang paling penting adalah bagaimana aku diterima oleh Allah. Siti mengangguk. Kau wanita kuat, Aisyah. Tapi jangan pernah merasa harus menanggung semuanya sendirian. Aku ada di sini, selalu untukmu. Aisyah tersenyum tulus untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Ia merasa lebih ringan, lebih tenang. Ya Allah, jika kesabaran adalah jalan terbaik untukku, maka kuatkanlah hatiku. Jika engkau menghendaki perubahan, maka tunjukkanlah jalan MU. Mungkin cobaan ini belum berakhir. Tapi kali ini, Aisyah lebih siap menghadapinya, dengan doa dan keyakinan yang lebih kuat. Malam itu, Aisyah duduk di atas sajadahnya. Hanya lampu temaram yang menerangi kamar, sementara suara isak tangisnya pelan menggema di dalam ruangan. Ia menengadahkan tangan, berdoa dengan sepenuh hati, dengan seluruh luka yang selama ini ia pendam. Ya Allah, jika ini adalah ujian MU untukku, maka berilah aku kekuatan. Jika engkau menghendaki aku tetap bertahan, maka lapangkanlah hatiku. Tapi jika aku sudah tidak mampu, ya Allah, tunjukkanlah jalan keluarku. Air matanya jatuh membasahi pipi. Ia telah melakukan segala yang bisa ia lakukan sebagai seorang istri dan menantu. Ia telah bersabar, menahan diri, dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Namun, semakin ia mencoba bertahan, semakin ia merasa tersudut. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka perlahan. Faris berdiri di ambang pintu, menatap Aisyah yang masih duduk bersimpuh dalam doa. Aisyah. Suaranya lirih. Aisyah segera menyeka air matanya dan berusaha tersenyum. Kau belum tidur, Faris. Faris berjalan mendekat dan duduk di sampingnya. Aku mendengar suaramu. Kau menangis lagi, ya? Aisyah tersenyum kecil. Tidak, aku hanya berdoa. Faris menundukkan kepalanya, merasa sesak. Aisyah, maafkan aku. Aisyah menatap suaminya dengan lembut. Kenapa kau meminta maaf? Faris menarik napas dalam-dalam. Aku sadar. Aku selama ini terlalu diam. Aku melihat kau diperlakukan tidak adil, tapi aku takut membela. Aku takut ibu marah. Aku takut dianggap durhaka. Aku takut melakukan hal yang salah. Tapi aku sadar, Aisyah. Ia menggenggam tangan istrinya erat. Kau juga adalah amanah yang Allah titipkan kepadaku. Aku tidak boleh membiarkanmu terus tersakiti. Aisyah menatap Faris dengan mata berkaca-kaca. Faris. Faris menghela napas panjang, seolah melepaskan beban yang selama ini ia pendam. Aku melihatmu setiap hari, mencoba tersenyum di depan ibu meskipun hatimu terluka. Aku melihat bagaimana kau tetap bersabar, meskipun kata-kata ibu begitu menyakitkan. Dan aku merasa, aku gagal menjadi suami yang melindungi istrinya. Aisyah menggeleng, air matanya kembali jatuh. Kau tidak gagal, Faris. Aku tahu ini sulit bagimu. Faris menatap istrinya dalam-dalam. Aku berjanji, Aisyah. Aku akan mencari jalan keluar. Aku akan berbicara dengan ibu. Aku tidak ingin melihatmu terus menderita seperti ini. Aisyah terisak. Aku hanya ingin kita tetap bersama, Faris. Aku ingin tetap menjadi istrimu, tanpa harus merasa kehilangan harga diriku setiap hari. Faris memeluk Aisyah erat.
Aku janji, sayang. Aku tidak akan membiarkanmu sendiri lagi. Dalam pelukan suaminya, Aisyah kembali berdoa dalam hati. Ya Allah, jika ini adalah awal dari jalan keluar yang Engkau tunjukkan, maka berilah kami kekuatan untuk melewatinya. Malam itu, Aisyah merasa sedikit lebih ringan. Mungkin penderitaannya belum berakhir. Tapi kali ini, ia tidak lagi sendirian. Pagi itu, seperti biasa, Aisyah bangun lebih awal. Matanya masih sembab setelah menangis semalam, tapi ia tetap bergegas ke dapur untuk menyiapkan sarapan. Tangannya cekatan mengaduk bubur dalam panci, meski tubuhnya terasa lelah. Dari pintu dapur, Faris berdiri diam, memperhatikannya dalam diam. Ada perasaan bersalah yang menghimpit dadanya. Istrinya yang lembut dan sabar ini telah melalui begitu banyak penderitaan. Namun ia tetap berbakti, tetap melayani dengan ikhlas. Bu Rina masuk ke dapur dengan wajah masam. Ia melirik Aisyah yang masih sibuk memasak, lalu mendengus. Kenapa buburnya lama sekali? Apa kau sengaja membuatku menunggu? Aisyah menoleh cepat. Maaf, Bu, sebentar lagi matang. Saya ingin memastikan buburnya benar-benar lembut untuk Ibu. Tidak perlu alasan. Kalau kau memang cekatan, dari tadi sudah siap. Bu Rina meraih sendok dan mencicipi bubur dalam panci. Seketika wajahnya mengerut. Ini rasanya hambar. Kau ingin aku makan makanan seperti ini? Aisyah menunduk. Saya akan tambahkan garam, Bu. Faris mengepalkan tangannya. Dadanya terasa panas melihat ibunya terus memperlakukan Aisyah seperti itu. Namun, ia menahan diri. Bu Rina mendudukkan dirinya di kursi, masih mengomel. Dasar menantu tak berguna. Sudah lama menikah, masih saja tidak bisa melakukan hal yang benar. Kalau aku punya menantu lain, pasti lebih baik darimu. Aisyah tetap diam, tangannya sibuk menuangkan bubur ke dalam mangkuk. Tanpa sepatah kata pun, ia membawa mangkuk itu dan menyajikannya di hadapan Bu Rina dengan penuh hormat. Faris akhirnya tak bisa lagi menahan perasaannya. Ia melangkah mendekat. Ibu. Suaranya tegas. Bu Rina menoleh dengan alis berkerut. Apa? Faris menarik napas dalam-dalam, lalu menatap ibunya dalam. Ibu tahu, selama ini aku diam. Aku mendengar semua yang ibu katakan. Aku melihat bagaimana ibu memperlakukan Aisyah. Dan aku menyadari satu hal. Bu Rina menatapnya dengan tajam. Apa maksudmu? Faris berlutut di samping Aisyah, lalu menggenggam tangan istrinya di depan ibunya sendiri. Aku melihat bagaimana Aisyah tetap berbakti, tetap melayani ibu dengan ikhlas, meskipun setiap hari ibu menyakitinya dengan kata-kata dan perlakuan yang tidak adil. Bu Rina terhenyak. Faris, kau membelanya di depanku. Ya, Bu, jawab Faris mantap. Karena aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Aku telah terlalu lama diam dan membiarkan istri yang mencintaiku ini menderita. Tapi tidak lagi, Bu. Aisyah menatap Faris dengan mata berkaca-kaca. Hatinya bergetar mendengar kata-kata suaminya. Ibu selalu berkata bahwa Aisyah menantu yang tidak baik, lanjut Faris. Tapi lihatlah sendiri, Bu. Meskipun ibu terus menyakitinya, ia tetap menghormati ibu. Bukankah itu bukti bahwa ia istri yang setia? Jika dia ingin meninggalkanku, dia bisa saja pergi sejak lama. Tapi dia tetap di sini, bertahan demi aku, demi rumah tangga kami. Bu Rina terdiam, wajahnya memerah karena marah dan malu. Faris melanjutkan dengan suara penuh ketegasan. Ibu selalu bilang ingin melihatku bahagia. Tapi bagaimana aku bisa bahagia kalau istri yang kucintai terus disakiti? Jika ibu benar-benar peduli padaku, maka berhentilah menyakiti Aisyah. Karena dia adalah bagian dari hidupku. Ruangan menjadi hening. Bu Rina terdiam,
tidak menyangka putranya akan berbicara seperti itu. Aisyah menunduk, air matanya jatuh. Namun kali ini, bukan karena sakit hati, melainkan karena rasa haru. Untuk pertama kalinya, ia merasa suaminya benar-benar melindunginya. Faris menggenggam tangan Aisyah lebih erat. Aku tidak akan meninggalkanmu, sayang. Aku berjanji akan selalu ada di sisimu, apapun yang terjadi. Aisyah terisak. Terima kasih, Faris. Bu Rina bangkit dari kursinya, lalu berjalan pergi tanpa berkata apa-apa. Namun, Aisyah tahu, ada sesuatu yang mulai berubah di hati wanita itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa cahaya kebahagiaan mulai menyapa hidupnya kembali. Hari itu terasa berbeda bagi Aisyah. Setelah sekian lama menahan diri, ia merasa seperti ada beban berat yang semakin menggerogoti hatinya. Meski Faris kini lebih sering membela dan mendengarkannya, namun bayang-bayang ketegangan antara dia dan Bu Rina belum juga menghilang. Bahkan semakin hari, perlakuan Bu Rina semakin kasar, dan fitnah yang dilontarkan kepadanya semakin sulit untuk dipendam. Pagi itu, ketika Aisyah sedang merapikan ruang tamu, Bu Rina datang dengan wajah masam. Aisyah, suara Bu Rina memecah keheningan. Aisyah menoleh, berusaha menyembunyikan kelelahan di wajahnya. Ada apa, Bu? Kenapa rumah ini selalu berantakan? Sudah berapa kali aku bilang, kamu harus lebih rajin. Lihat, debu ada di mana-mana. Bu Rina menunjuk ke sudut ruangan dengan tatapan penuh amarah. Aisyah terdiam, mencoba menahan diri. Ia ingin menjawab, tapi bibirnya terkunci. Namun Bu Rina tidak berhenti di situ. Jangan-jangan kamu sengaja membuat rumah ini berantakan, kan? Supaya Faris tidak nyaman tinggal di sini, lalu pergi meninggalkan ibu. Hati Aisyah terasa terkoyak. Ia tahu bahwa Bu Rina tidak akan berhenti sampai ia merasa puas. Tapi kalimat itu terlalu sakit. Faris yang mendengar keributan itu, keluar dari kamar dengan langkah cepat. Ibu, kenapa lagi ini? Kenapa selalu ada pertengkaran? Faris. Bu Rina berbalik, suaranya penuh kekesalan. Lihatlah bagaimana istrimu ini. Dia tidak tahu berterima kasih. Apa yang dia lakukan untuk keluarga kita? Hanya membuat kekacauan. Aisyah menunduk, menahan air mata yang sudah menggenang. Ia merasa tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Faris menatap Aisyah sejenak, lalu kembali memandang ibunya dengan mata yang semakin penuh keraguan. Ibu, tolong, sudah cukup. Aku sudah cukup mendengar semuanya. Tapi Bu Rina tidak mau menyerah. Jangan kamu belanya terus. Dia bukan perempuan yang baik. Faris, kau tidak melihat bagaimana dia berusaha untuk memisahkan kita. Aisyah merasakan rasa sakit yang menyengat di dadanya. Tanpa ia sadari, kata-kata Bu Rina membuatnya merasa semakin terpojok. Ibu, tidak ada yang seperti itu, jawab Faris, suara yang lebih tegas kali ini. Aisyah tidak pernah bermaksud memisahkan kita. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga keharmonisan, untuk tetap di sini. Kamu yang selalu membuatnya merasa tidak diterima. Seketika, sebuah ketegangan yang mencekam muncul di antara mereka. Faris dan Bu Rina saling menatap, dengan perasaan yang bergejolak. Faris memandang ibunya dengan tatapan yang lebih dalam, lebih serius. Aku sudah cukup, Bu. Aku tidak bisa terus melihatmu menyakiti Aisyah. Dia istriku, dan aku berjanji akan melindunginya, apapun yang terjadi. Bu Rina terkejut. Tak pernah ia membayangkan Faris akan berbicara seperti itu kepadanya. Namun, ia tidak mau menyerah. Faris, jangan lupakan siapa yang telah mengasuhmu sejak kecil. Aku ibu kamu. Jangan biarkan wanita itu merusak hubungan kita. Faris merasakan hatinya seperti terbelah dua. Di satu sisi, ia tahu betapa besar pengorbanan ibunya. Namun di sisi lain,
ia juga tidak bisa membiarkan Aisyah terus diperlakukan tidak adil. Aisyah berdiri perlahan, melihat Faris dengan mata yang penuh harapan. Faris, aku tidak ingin kamu terjebak di antara kami. Aku tahu kau sangat mencintai ibumu, dan aku tidak ingin menjadi alasan perpisahanmu dengannya. Faris menatap Aisyah, air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Tidak, Aisyah, kamu tidak pernah jadi alasan. Aku yang harus memilih untuk berada di samping siapa. Aku memilihmu. Aku memilih untuk berdiri bersamamu. Bu Rina terdiam, terkejut dengan keputusan yang diambil Faris. Tidak pernah ia membayangkan bahwa putranya akan memilih menantunya di atas dirinya sendiri. Faris. Bu Rina berusaha menahan amarah yang mulai memuncak. Jadi, kamu lebih memilih wanita yang tidak tahu diri ini daripada ibu yang telah membesarkanmu. Faris menatap ibunya dengan mata yang penuh kesedihan. Ibu, ini bukan tentang memilih. Ini tentang kebenaran dan keadilan. Aku mencintaimu, Ibu. Tapi aku juga mencintai Aisyah. Aku tidak akan membiarkan siapapun, termasuk Ibu, menginjak-injak harga diri istriku. Suasana di ruang tamu menjadi sangat sunyi. Hati Aisyah teriris mendengar kata-kata Faris, namun ia juga merasakan kebahagiaan yang mendalam. Akhirnya, Faris memilih untuk melindunginya. Aku mohon, Bu, berhenti menyakiti Aisyah, lanjut Faris dengan suara penuh harapan. Aku akan tetap menghormatimu, tetapi aku tidak akan membiarkanmu terus melukai hatinya. Aisyah menunduk, menahan air mata yang semakin deras. Ia merasa lega, namun juga tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa hubungan dengan ibu mertuanya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Faris memandang Aisyah dengan penuh cinta. Kita akan melewati ini bersama, Aisyah. Aku berjanji. Dan di saat itu, Aisyah merasakan satu hal yang selama ini ia rindukan, keyakinan bahwa ia tidak sendiri. Hari itu, matahari tampak cerah, tetapi hati Faris terasa mendung. Pikirannya dipenuhi keraguan, dan perasaan bersalah menggerogoti jiwanya. Meskipun hatinya sudah mantap dalam memilih untuk berdiri bersama Aisyah, keputusan untuk mengusirnya dari rumah ibunya adalah langkah besar yang tak mudah untuk diambil. Aisyah duduk di ruang tamu, menunggu Faris yang sedang berbicara dengan ibunya di kamar. Dinding rumah yang dulu terasa begitu nyaman kini terasa begitu menekan. Sebuah keputusan besar akan segera diambil, keputusan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Pintu terbuka, dan Faris muncul dengan wajah yang penuh kecemasan. Ia berjalan mendekati Aisyah dan duduk di sampingnya. Aisyah. Suara Faris lirih, suaranya bergetar. Aku sudah berbicara dengan ibu. Aisyah menatap suaminya dengan mata penuh kekhawatiran. Dan, bagaimana reaksinya? Faris menghela napas panjang. Ibu marah. Tentu saja, dia merasa terkhianati. Tapi aku sudah katakan padanya bahwa aku tidak bisa terus melihatmu disakiti. Ini bukan soal memilih antara ibu atau istri, Aisyah. Ini soal menjalani hidup dengan kebahagiaan dan kedamaian. Aisyah menggenggam tangan Faris dengan lembut. Kamu pasti sangat tertekan, kan? Aku tahu betapa beratnya ini bagi kamu, Faris. Faris menunduk, mengusap wajahnya dengan tangan. Ibu adalah segalanya bagiku, Aisyah. Tapi kamu juga segalanya bagiku. Aku tidak bisa membiarkan kita terus hidup dalam ketegangan seperti ini. Aku merasa aku sudah terlalu lama membiarkanmu terluka. Aisyah merasakan ketulusan dalam suara Faris, dan itu membuat hatinya terharu. Aku tidak ingin membuatmu terjebak dalam dilema ini, Faris. Jika kamu merasa berat, aku bisa pergi, aku bisa hidup sendiri. Faris menatapnya tajam, matanya penuh keyakinan. Tidak, jangan pernah katakan itu, Aisyah. Aku menikahimu karena aku ingin hidup bersamamu,
bukan dengan siapapun yang lain. Aisyah terdiam, air matanya mulai jatuh. Tapi bagaimana dengan ibu? Apakah kamu akan meninggalkan ibu begitu saja? Faris menggenggam tangan Aisyah dengan erat. Aku tidak akan meninggalkan ibu. Aku akan tetap menghormatinya, Aisyah. Tetapi aku harus memilih untuk melindungimu juga. Aku tidak bisa hidup dengan melihatmu terus menderita, terus diperlakukan seperti itu. Aisyah menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan hatinya. Ia tahu betapa besar keputusan yang diambil Faris. Kita harus pergi, ya? Faris mengangguk pelan, suaranya berat. Aku sudah memutuskan. Aku akan membawa kita pergi dari rumah ini. Aisyah, aku ingin kita hidup lebih tenang, lebih bahagia, tanpa ada yang menghalangi kita. Aisyah menunduk, memikirkan keputusan besar yang harus mereka ambil. Tapi, bagaimana dengan ibu? Apakah ini akan membuatnya semakin marah? Faris menggenggam kedua tangan Aisyah, menatapnya dengan penuh rasa cinta. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Aisyah. Tapi yang aku tahu, aku tidak bisa hidup tanpa kamu di sisiku. Aku ingin kita membangun rumah tangga kita dengan damai, jauh dari konflik dan fitnah. Kita akan mulai hidup baru bersama. Aisyah terisak, merasakan beban yang terangkat sedikit demi sedikit. Terima kasih, Faris. Terima kasih sudah memilihku. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan, tetapi aku yakin selama kita bersama, kita bisa melalui semuanya. Faris mengelus rambut Aisyah dengan lembut. Kita akan melewati semuanya bersama, sayang. Aku janji, tidak ada yang akan memisahkan kita. Kemudian, dengan keputusan yang mantap, Faris berdiri dan meraih koper di sampingnya. Ayo, kita pergi sekarang. Aku ingin kita memulai babak baru dalam hidup kita. Aisyah tersenyum dengan air mata yang masih menetes di pipinya. Aku siap, Faris. Dimanapun kita berada, asal kita bersama, itu sudah cukup. Faris dan Aisyah berjalan keluar dari rumah itu, meninggalkan semuanya di belakang. Di luar, dunia masih berjalan seperti biasa, tetapi bagi mereka, sebuah babak baru telah dimulai. Dengan penuh harapan dan keyakinan, mereka melangkah bersama, menapaki jalan yang penuh tantangan dan kebahagiaan yang akan mereka ciptakan bersama. Pagi itu, suasana rumah terasa sangat sepi. Aisyah dan Faris baru saja sampai di rumah sewaan mereka, jauh dari hiruk-pikuk rumah ibu mertuanya. Mereka berdua duduk di sofa, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka lalui. Sebuah keputusan besar yang mereka ambil dengan berat hati. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan keras di pintu. Aisyah dan Faris saling berpandangan, lalu Faris bangkit dan membuka pintu. Di depan mereka berdiri Burina, wajahnya merah padam, matanya membara penuh amarah. Tanpa disadari, Aisyah merasakan ketegangan yang luar biasa. Ibu, kenapa datang ke sini? Tanya Faris, suara tegang dan penuh kekhawatiran. Kenapa? Kenapa? Suara Burina meninggi, membuat Aisyah terkejut. Aku datang untuk mencari anakku. Untuk mempertanyakan kenapa dia meninggalkan ibunya hanya demi wanita seperti kamu. Faris menatap ibunya dengan pandangan penuh penyesalan. Ibu, tolong jangan seperti ini. Aku tidak meninggalkan ibu, aku hanya ingin hidup bersama Aisyah, tanpa ada lagi pertengkaran. Burina melotot tajam. Kamu ingin hidup dengan dia? Jadi, kamu memilih dia daripada ibumu? Dia yang sudah merusak segalanya, yang membuatmu lupa siapa yang selama ini merawatmu. Aisyah merasakan kata-kata itu seperti pisau yang tajam menusuk hatinya. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang. Bu, saya tidak pernah bermaksud untuk merusak hubungan kalian. Saya hanya ingin suami saya bahagia. Burina mendekat, wajahnya memerah karena marah.
Bahagia? Bahagia? Kamu pikir Faris akan bahagia denganmu? Apa yang kau berikan untuk anakku selain penderitaan? Kamu pikir kau bisa merebutnya dariku begitu saja? Air mata Aisyah hampir jatuh, tetapi ia berusaha menahannya. Bu, saya tidak pernah berniat merebut Faris. Kami hanya ingin hidup bersama, saling mendukung, dan membangun keluarga kami. Bu Rina tertawa sinis, suaranya penuh kebencian. Keluarga? Hah, kamu bilang keluarga? Kau hanya ingin menghancurkan segalanya. Kamu pikir aku akan diam melihat anakku direnggut dariku? Faris merasa jantungnya berdetak lebih kencang. Hatinya semakin berat. Ia tahu ibu dan istrinya tidak akan pernah bisa sepenuhnya berdamai. Tetapi ia tidak menyangka situasinya akan menjadi sesulit ini. Ibu, tolong berhenti. Aku sudah cukup mendengar semua kata-kata ini. Aku tidak akan membiarkan Aisyah terus disakiti. Jadi, kamu sudah memilih dia? Kamu lebih memilih wanita ini daripada ibumu. Bu Rina berteriak, wajahnya dipenuhi kemarahan yang meledak. Kamu sudah terlena, Faris. Kamu sudah terlena oleh wanita ini. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Faris menatap ibunya dengan mata yang penuh kesedihan. Ibu, aku tidak ingin menyakiti ibu. Tetapi aku harus memilih jalan yang benar untuk diriku, untuk kita. Aku ingin membangun hidup dengan Aisyah. Aku tidak bisa membiarkan kamu terus menyakitinya. Bu Rina mengangkat tangan, seakan hendak memukul, tetapi Faris dengan cepat menahan tangannya. Ibu, berhenti. Jangan lakukan itu. Bu Rina menarik tangannya dengan keras. Aku tidak akan diam, Faris. Kamu akan menyesal. Kamu akan menyesal telah memilih wanita ini daripada ibumu. Aisyah merasakan tubuhnya gemetar, tetapi ia tetap berusaha untuk kuat. Bu, saya mohon, berhentilah. Saya hanya ingin yang terbaik untuk keluarga ini. Saya tidak ingin memisahkan kalian berdua. Tapi kamu sudah memisahkan kami, teriak Bu Rina, matanya berkaca-kaca, penuh dengan amarah yang mendalam. Aku telah melahirkanmu, membesarkanmu, dan ini balasan yang aku dapatkan? Kamu lebih memilih dia daripada ibumu yang telah memberikan hidupmu. Faris terdiam. Hatinya terasa perih, tetapi ia tahu apa yang harus dilakukan. Aku mencintaimu, ibu, tapi aku tidak bisa hidup dalam ketegangan ini lagi. Aku tidak bisa melihat Aisyah terus disakiti. Aku akan selalu menghormatimu, tapi aku sudah memutuskan untuk hidup dengan Aisyah. Bu Rina terdiam, matanya terpejam sejenak, mencoba menahan amarah yang memuncak. Baiklah, jika itu pilihanmu, Faris. Jika kamu memilih dia, maka aku juga akan memilih pergi. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Tapi ingat, kamu tidak akan pernah bahagia dengan pilihanmu ini. Faris merasakan kesedihan mendalam. Ia tidak ingin ibunya pergi, tetapi di sisi lain, ia tahu ini adalah pilihan yang harus ia ambil. Ibu, maafkan aku. Aku tidak ingin seperti ini. Bu Rina berbalik, berjalan keluar dengan langkah cepat, meninggalkan Faris dan Aisyah yang masih berdiri di sana, terperangah oleh amarah yang meledak. Aisyah. Faris akhirnya berbisik, suaranya penuh kelelahan. Aku merasa hancur. Aisyah mendekat, menggenggam tangan Faris dengan lembut. Kita akan melewati ini bersama, Faris. Aku akan selalu ada untukmu. Faris menatap Aisyah dengan mata yang penuh rasa sakit, namun juga penuh rasa cinta. Aku hanya ingin kita bahagia. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku berjanji, kita akan selalu bersama. Dengan hati yang penuh luka dan ketegangan yang tak kunjung hilang, Faris dan Aisyah berpelukan, siap menghadapi kenyataan pahit yang harus mereka jalani bersama. Aisyah dan Faris kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Rumah itu sederhana,
dengan dinding yang agak usang dan ruang tamu yang sempit. Tetapi bagi Aisyah, rumah itu sudah cukup. Di dalamnya ada Faris, suami yang selalu mendukungnya, dan itu lebih dari cukup untuk membuatnya merasa berharga. Meski hidup mereka kini jauh lebih sederhana dibandingkan sebelumnya, Aisyah tidak pernah mengeluh. Setiap hari ia bangun dengan semangat, membersihkan rumah dan menyiapkan makanan, berusaha membuat Faris merasa nyaman meski keadaan mereka jauh dari kata mudah. Suatu sore, saat Aisyah sedang menjemur pakaian, Faris datang membawa segelas air untuknya. Ia duduk di samping Aisyah, lalu menyerahkan air itu. "Aisyah, kamu capek?" tanya Faris dengan lembut, menatap istrinya yang tampak sedikit lelah. Aisyah tersenyum tipis, mengambil gelas dari tangan Faris. "Tidak, saya baik-baik saja, Faris. Hanya sedikit lelah, tapi semua ini bisa saya tangani." Faris menatapnya dengan tatapan penuh perhatian. "Kamu terlalu keras pada diri sendiri. Jangan terlalu memaksakan diri, Aisyah." Aisyah hanya tertawa pelan, menatap suaminya dengan mata yang penuh rasa cinta. "Aku bahagia bisa berada di sini denganmu, Faris. Aku tidak peduli betapa sederhananya hidup kita sekarang. Yang penting kita bisa bersama." Faris merasa hatinya tersentuh mendengar kata-kata Aisyah. Meskipun mereka hidup jauh dari kata mewah, dia tahu bahwa kebahagiaan mereka bukan ditentukan oleh banyaknya harta, tetapi oleh ikatan yang mereka miliki. Namun, meski mereka berusaha untuk saling mendukung dan selalu berusaha positif, kehidupan mereka tidak selalu mulus. Di luar rumah, dunia terus berjalan dengan segala kesulitan dan tantangannya. Suatu hari, Aisyah terbangun lebih pagi dari biasanya. Ia duduk di tepi tempat tidur, merasakan kesendirian yang mencekam. Meskipun Faris selalu ada untuknya, ia tahu bahwa banyak hal yang harus mereka hadapi, terutama mengenai hubungan dengan ibu Faris. Aisyah memandang wajah Faris yang sedang tertidur di sampingnya, dan sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Apakah Faris sudah benar-benar siap dengan keputusan ini? Apakah aku cukup kuat untuk menghadapi segala ujian ini? Faris terbangun dari tiduran dan melihat Aisyah yang tengah termenung. "Sayang, kenapa kamu duduk seperti itu?" tanyanya sambil duduk dan meraih tangan Aisyah. Aisyah tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kebingungannya. "Aku hanya berpikir tentang banyak hal, Faris. Tentang hidup kita yang kini jauh lebih sederhana." Faris mengusap rambut Aisyah dengan lembut. "Aku tahu, Aisyah. Aku juga merasakannya. Tapi satu hal yang aku tahu pasti, aku tidak akan pernah menyesal telah memilih hidup denganmu. Kita mungkin tidak punya banyak, tapi kita punya cinta dan itu sudah cukup." Aisyah merasakan kehangatan dari kata-kata Faris. "Aku merasa terkadang kesepian, Faris. Terutama saat aku ingat betapa besar pengorbanan yang kita buat. Aku tidak ingin kamu merasa terbebani karena aku." Faris memegang wajah Aisyah dengan penuh kelembutan. "Aisyah, jangan pernah berpikir seperti itu. Kamu bukan beban bagiku. Kamu adalah hidupku. Semua yang kita lakukan, semua keputusan yang kita ambil, itu karena kita saling mencintai." Aisyah menatap Faris dengan penuh rasa terharu. "Aku tahu, Faris. Aku tahu kita akan melewati ini bersama. Meskipun jalan kita tidak mudah, aku akan selalu bersyukur, karena aku masih punya kamu." Faris merangkul Aisyah erat, merasakan keteguhan dalam pelukan itu. "Aku juga bersyukur, Aisyah. Bersyukur bisa bangun setiap pagi bersamamu. Meski kita hidup dalam keterbatasan, aku merasa kita punya segalanya." Malam itu, setelah hari yang panjang, Aisyah dan Faris duduk bersama di teras rumah kontrakan mereka, menikmati senja yang perlahan menghilang. "Aku pernah merasa ragu, Faris," kata Aisyah pelan, suaranya penuh kejujuran. "Tapi semakin aku mendekatkan diri pada Allah, semakin aku merasa kuat. Aku tahu ujian ini adalah bagian dari takdir kita,
dan aku siap menjalaninya denganmu. Faris menggenggam tangan Aisyah, tatapannya lembut. Aku juga merasa begitu, Aisyah. Kita mungkin belum tahu apa yang akan terjadi ke depan, tapi kita punya satu sama lain. Itu yang membuat semuanya terasa lebih ringan. Aisyah tersenyum dan memandang langit malam yang penuh bintang. Semua yang kita miliki, Faris, adalah berkah. Mungkin kita tidak punya banyak harta, tetapi kita punya satu sama lain dan itu sudah cukup. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka berdua memutuskan untuk melangkah maju, tanpa melihat ke belakang. Meskipun kesulitan masih akan terus datang, mereka tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa menghadapinya. Sebab cinta mereka lebih kuat dari apapun yang ada di dunia ini. Hari itu, Faris sedang duduk bersama Aisyah di ruang tamu rumah kontrakan mereka, menikmati secangkir teh hangat. Meskipun kehidupan mereka kini lebih tenang, suasana hati Faris terasa gelisah. Ia memikirkan banyak hal, terutama tentang ibunya. Tiba-tiba, ponsel Faris bergetar, memecah kesunyian. Dia melihat nama yang tertera di layar, Ibu. Dengan ragu, ia menjawab panggilan itu. Iya, Bu. Suara Faris terdengar agak tegang. Di ujung telepon, suara ibu terdengar lemah, penuh kecemasan. Faris. Ibu. Ibu sakit. Ibu sudah pergi ke dokter. Katanya ada masalah dengan jantung ibu. Faris merasa dunia seakan berhenti sejenak. Jantungnya berdegup kencang mendengar kabar itu. Ibu, kenapa tidak memberitahu aku lebih dulu? Ibu di mana sekarang? Apa yang bisa aku bantu? Ini belum terlalu parah, anakku. Tapi ibu merasa lelah sekali. Ibu hanya ingin kamu di sini, menemani ibu. Faris menggigit bibirnya, perasaannya bercampur aduk. Rasa khawatir dan rasa bersalah menyelimuti hatinya. Ia tahu Aisyah sudah melalui banyak ujian dengan ibunya, tetapi kini ia merasa harus kembali. Ia ingin merawat ibunya, tetapi ia juga tidak ingin Aisyah merasa terpojok atau terluka lagi. Faris menutup telepon dengan penuh kekhawatiran dan berjalan menuju Aisyah, yang masih duduk tenang di dekat meja makan. Melihat suaminya yang tampak begitu cemas, Aisyah langsung berdiri, merasakan ketegangan yang menyelimuti udara. Ada apa, Faris? Tanya Aisyah dengan lembut, namun wajahnya sudah bisa menebak ada sesuatu yang mengganggu. Faris menghela napas, mencoba mengatur perasaannya. Aisyah, ibu. Ibu jatuh sakit. Dokter mengatakan ada masalah dengan jantungnya. Ibu minta aku untuk kembali merawatnya. Aisyah merasa dadanya sesak mendengar berita itu. Ia tahu ini adalah momen yang sangat sulit bagi Faris. Dan meskipun hatinya terasa berat, ia mencoba untuk tetap tenang. Apa yang akan kamu lakukan, Faris? Aisyah bertanya dengan suara pelan, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang. Faris berjalan mondar-mandir, terlihat sangat bingung. Aku harus kembali, Aisyah. Ibu membutuhkan aku. Tetapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku tidak ingin membuatmu terluka lagi. Aku tidak ingin kamu merasa terpinggirkan. Aisyah menatapnya dengan mata penuh pengertian, walau hatinya terasa hancur. Faris, aku mengerti. Ibu adalah ibumu. Kamu tidak bisa meninggalkannya dalam keadaan seperti ini. Aku akan mendukungmu, meski itu berat. Faris memandang Aisyah dengan rasa terharu yang mendalam. Tapi Aisyah, aku tahu betapa banyak yang telah kamu korbankan untuk aku dan ibu. Aku tidak ingin kamu merasa terluka lagi. Aku takut kamu tidak mau ikut lagi. Aisyah menggenggam tangan Faris dengan lembut, memberikan kekuatan. Aku tahu, Faris. Aku tahu betapa beratnya bagi kita berdua. Tapi jika ibu membutuhkanmu, aku tidak akan menahanmu. Aku ingin kamu merawat ibu. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan ini bukan akhir dari segalanya. Faris menatap Aisyah, matanya penuh keharuan.
Tapi, Aisyah, aku tidak tahu bagaimana kita akan melakukannya. Ibu sudah banyak melukai perasaanmu. Aisyah tersenyum tipis, meskipun matanya penuh kesedihan. Saya tahu, Faris. Saya tidak akan lupa apa yang telah terjadi, tapi saya juga tahu bahwa kita tidak bisa hidup dalam kebencian. Ibu mungkin telah menyakitiku, tapi dia tetap ibumu. Kita harus mencoba memaafkan dan melanjutkan hidup. Faris merasa hati kecilnya tergetar oleh kata-kata Aisyah. Semua rasa bersalah dan kebimbangannya seolah menguap seketika. Aisyah, kamu luar biasa. Kamu benar-benar wanita yang hebat. Terima kasih telah selalu memahami, meskipun aku tahu ini tidak mudah bagimu. Aisyah menarik napas dalam-dalam, matanya berkilau dengan air mata yang tak dapat ditahan lagi. Saya mencintaimu, Faris. Dan saya ingin kamu tahu bahwa saya akan selalu mendukungmu. Mungkin ini akan sulit, tapi kita akan melewati semuanya bersama. Faris mengusap pipi Aisyah dengan lembut, merasakan betapa besar pengorbanannya untuk dirinya. Aku janji, Aisyah, aku akan melakukan yang terbaik untuk kita berdua. Ibu juga membutuhkan kita, dan aku ingin kita bersama-sama merawatnya. Aisyah mengangguk dengan tegas, meskipun hatinya terasa pedih. Saya akan ikut, Faris. Saya akan menemanimu. Kita akan menghadapi ini bersama, walaupun saya tahu itu tidak akan mudah. Dengan keputusan itu, mereka berdua saling berpelukan, merasa lebih kuat satu sama lain. Meski perjalanan mereka tidak pernah mudah, mereka tahu bahwa selama mereka bersama, tidak ada yang tidak bisa mereka hadapi. Setelah pelukan yang panjang, Faris berkata dengan suara yang lebih pasti, "Terima kasih, Aisyah. Kamu adalah kebahagiaanku. Aku tidak bisa melakukan ini tanpa kamu di sisiku." Aisyah tersenyum, walau air mata masih membasahi pipinya. Kita akan melangkah bersama, Faris. Aku tidak akan pergi kemana-mana. Dan dengan itulah mereka memulai perjalanan baru mereka, kembali ke rumah Ibu Faris, membawa harapan dan tekad untuk memperbaiki hubungan yang telah lama tercederai. Hari pertama Aisyah dan Faris kembali ke rumah Bu Rina, suasana terasa berbeda. Rumah yang dulu penuh dengan ketegangan kini terasa sunyi. Bu Rina terbaring di kasur, terlihat lemah dan lesu. Aisyah merasakan dadanya sesak melihat ibunya Faris dalam keadaan seperti ini, namun ia berusaha untuk tetap tegar. "Bu, bagaimana perasaan ibu hari ini?" Aisyah bertanya dengan suara lembut saat ia duduk di sisi tempat tidur Bu Rina, menggenggam tangannya dengan penuh kelembutan. Bu Rina yang sebelumnya terdiam, kini memalingkan wajahnya ke arah Aisyah. Matanya terlihat lelah, namun ada sedikit perubahan di sana, sebuah ekspresi yang tidak lagi penuh dengan amarah. "Aisyah, kamu..." Suara Bu Rina terdengar serak, namun ia melanjutkan, "Kenapa kamu masih mau merawat ibu setelah semua yang terjadi?" Aisyah menatap Bu Rina dengan penuh kasih sayang, meskipun ada kepedihan yang tersisa di hatinya. "Karena saya tahu, Bu, bahwa meskipun banyak hal yang terjadi di masa lalu, saya tetap ingin melakukan yang terbaik untuk keluarga ini. Saya tidak ingin membiarkan perasaan buruk itu terus menghantui kita. Kita semua berhak mendapat kesempatan untuk memperbaiki diri." Faris yang duduk di sudut kamar, menatap istrinya dengan rasa terharu. Ia tahu ini bukanlah hal yang mudah bagi Aisyah, namun ia juga tahu bahwa keikhlasan Aisyah begitu besar. "Terima kasih, Aisyah," ujar Faris, matanya berkaca-kaca. "Kamu benar-benar luar biasa. Aku tidak tahu harus bagaimana jika bukan karena kamu." Aisyah tersenyum, meskipun ada rasa perih yang menyelubungi hatinya. "Kita akan melewati ini bersama, Faris. Saya tidak ingin kita terus hidup dalam kebencian. Kalau kita bisa memaafkan dan berusaha mulai dari awal, kenapa tidak?" Bu Rina menundukkan kepala, terdiam sejenak. Tangannya terulur,
perlahan menggenggam tangan Aisyah dengan lemah. Aku sudah banyak menyakitimu. Aisyah, aku tidak tahu bagaimana cara meminta maaf, tapi aku sangat menyesal. Aisyah terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak menyangka Bu Rina akan berkata demikian. Selama ini, ia merasa telah berjuang sendirian untuk memperbaiki hubungan dengan ibu mertuanya. Dan kini, perasaan Bu Rina mulai terbuka. "Bu," kata Aisyah dengan lembut, "semua orang pasti punya kesalahan. Saya juga bukanlah sosok yang sempurna. Tapi yang terpenting adalah kita bisa saling mengerti dan memaafkan." Bu Rina mengusap air mata yang mengalir di pipinya. Aku sangat menyesal. Aisyah, aku sudah terlalu keras padamu. Aku tidak tahu kenapa aku bisa begitu. Tapi aku akan berusaha berubah. Demi kamu, demi Faris. Aisyah merasa hatinya dipenuhi dengan kehangatan. Ia tidak tahu mengapa, tetapi melihat Bu Rina yang sekarang meminta maaf dengan tulus, membuatnya merasa bahwa segala perjuangan dan kesabaran selama ini tidak sia-sia. "Ayo kita mulai dari sini, Bu," kata Aisyah dengan suara penuh keyakinan. "Tidak ada yang terlambat untuk berubah. Saya akan membantu Ibu, dan saya akan tetap di sini bersama Faris." Faris mendekat dan duduk di samping ibunya, menggenggam tangan Bu Rina dengan penuh perhatian. "Ibu, aku sangat bersyukur kamu bisa menerima Aisyah. Aku tahu ini tidak mudah, tapi ini adalah awal yang baik untuk kita semua." Kehangatan yang perlahan tumbuh di antara mereka berdua menguatkan Aisyah. Walau masih ada luka-luka yang belum sepenuhnya sembuh, ia merasa ini adalah langkah menuju pemulihan, bukan hanya untuk hubungan mereka, tetapi untuk dirinya sendiri. Hari-hari berikutnya, Aisyah merawat Bu Rina dengan penuh kasih sayang. Ia membantu ibu mertuanya makan, memandikan, dan memastikan semua kebutuhannya terpenuhi. Setiap kali Aisyah menyuapi Bu Rina atau membantu mengatur posisi tidur ibunya, ia merasakan betapa besar ikhlasnya cinta yang diberikan tanpa pamrih. Suatu sore, saat Aisyah sedang merapikan kamar Bu Rina, ibu mertuanya mengajak Aisyah berbicara. "Aisyah, terima kasih untuk semuanya. Aku tahu aku tidak layak mendapatkan pengorbananmu ini," kata Bu Rina dengan suara yang lebih tenang dan penuh rasa syukur. Aisyah berhenti sejenak dan menatap Bu Rina. "Ibu, saya ingin kita semua bahagia. Saya tidak ingin ada lagi perasaan yang terpendam antara kita. Kalau saya bisa membantu, saya akan lakukan dengan sepenuh hati." Bu Rina menatap Aisyah dengan mata yang penuh rasa terima kasih. "Kamu adalah wanita yang sangat kuat, Aisyah. Aku tidak pernah menyangka bisa melihatmu dari sisi yang berbeda seperti ini. Terima kasih telah membuka hatimu." Aisyah tersenyum, meskipun air mata menggenang di matanya. "Saya hanya ingin membuat semuanya lebih baik. Tidak ada yang lebih indah daripada melihat keluarga bahagia." Dengan kata-kata itu, Bu Rina menatap Aisyah dengan penuh keharuan. Ia merasakan keikhlasan yang tulus dari hati Aisyah, sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan bisa ada dalam dirinya. Faris, yang mendengar percakapan itu dari luar kamar, merasa hatinya lega. Ia tahu perjalanan mereka belum selesai, tetapi setidaknya, mereka mulai menapaki jalan yang lebih baik, dengan kasih sayang dan pengertian. "Aisyah," kata Faris, mendekat dengan senyuman tulus. "Terima kasih sudah menunjukkan pada ibu, dan pada diriku, betapa besar cinta yang kamu miliki. Kamu tidak hanya menyembuhkan ibu, tapi juga hatiku." Aisyah memandang Faris dengan mata penuh cinta, merasakan kebahagiaan yang sederhana namun sangat berarti. "Kita akan terus berjalan bersama, Faris. Selalu." Dengan begitu, Aisyah, Faris, dan Bu Rina mulai menjalani hidup mereka dengan cara yang baru, penuh pengertian, kesabaran, dan keikhlasan. Mereka tidak tahu apa yang akan datang, tetapi mereka tahu bahwa mereka bisa menghadapinya bersama, dengan hati yang bersih dan penuh cinta. Hari itu,
Burina tampak lebih lemah dari sebelumnya. Meskipun Aisyah sudah merawatnya dengan penuh perhatian, ada sesuatu yang berbeda dalam diri ibu mertuanya. Sesekali, Burina menatap jauh keluar jendela, seolah merenung tentang masa lalu. Aisyah yang duduk di samping ranjang Burina, merasakan kegelisahan yang meliputi udara. Tiba-tiba, Burina menatap Aisyah dengan mata yang penuh air mata. Aisyah yang sedang menyuapi ibu mertuanya, berhenti sejenak, merasakan perubahan yang mendalam dalam pandangan Burina. Aisyah. Suara Burina tergetar, dan Aisyah menundukkan wajahnya untuk memastikan tidak salah dengar. Iya, Bu. Aisyah menjawab dengan lembut, sedikit khawatir. Burina menggenggam tangan Aisyah dengan perlahan, namun kuat. Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Selama ini, aku telah menyakiti hatimu, membuat hidupmu sulit. Aku tidak tahu kenapa aku bisa begitu keras padamu. Padahal kamu hanya ingin berbuat baik. Aku menyesal, Aisyah. Aku benar-benar menyesal. Air mata mulai mengalir di pipi Burina, dan Aisyah merasa hatinya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Melihat ibu mertuanya menangis seperti itu membuatnya merasa ada beban yang akhirnya mulai terangkat, meskipun rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang. Bu. Aisyah berkata pelan, mencoba menenangkan ibu mertuanya yang terlihat begitu rapuh. Saya tidak ingin kita terus terjebak dalam masa lalu. Saya sudah memaafkan ibu. Apa yang terjadi, biarlah berlalu. Burina mengguncang-guncangkan kepalanya, seolah ingin membuang perasaan bersalah yang semakin menghantui dirinya. Tapi aku tahu, Aisyah, aku sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Aku memusuhi kamu tanpa alasan, menyakiti perasaanmu. Kamu adalah menantu yang baik, dan aku tidak menghargainya. Aku tidak tahu apa yang harus aku katakan selain, maafkan aku, Aisyah. Aisyah merasa dadanya sesak, tetapi ia mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Ia mengusap tangan Burina dengan lembut, berusaha mengalihkan perasaan yang mendalam tersebut menjadi kekuatan. Bu, tidak perlu mengatakan itu lagi, ujar Aisyah dengan suara penuh kehangatan. Saya sudah memaafkan semuanya, dan saya hanya ingin kita bisa hidup lebih baik bersama. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memperbaiki hari-hari ke depan. Burina memandang Aisyah dengan mata yang basah, mencoba memahami apa yang diucapkan menantunya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tapi aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin kita menjadi keluarga yang baik, bukan keluarga yang penuh kebencian. Aisyah mengangguk dengan penuh pengertian. Saya juga ingin seperti itu, Bu. Saya ingin kita semua bisa saling mencintai, tanpa ada yang terluka lagi. Faris yang mendengar percakapan itu, perlahan mendekat dengan langkah pelan. Melihat ibunya yang akhirnya menyadari kesalahannya dan Aisyah yang tetap sabar, hatinya terasa sangat berat. Ia tahu, ini adalah saat yang sangat emosional bagi mereka bertiga. Terima kasih, Aisyah, kata Faris, suaranya hampir pecah. Aku tahu ini sangat sulit untukmu. Tapi aku sangat bersyukur punya kamu sebagai istriku. Kamu telah menunjukkan kekuatan dan pengorbanan yang luar biasa. Aisyah menatap Faris dengan penuh kasih sayang, mengangguk pelan. Kita sudah berjuang bersama, Faris. Dan ini adalah bagian dari perjalanan kita. Saya akan selalu ada untukmu, untuk ibu, dan untuk keluarga kita. Burina menatap mereka berdua. Perasaan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya mulai muncul dalam hatinya. Penyesalan, kesedihan, dan harapan. Ia tahu, meskipun semuanya terlambat, ia harus mulai meraih kembali hubungan yang hilang. Aku ingin kamu berdua tahu, aku akan berusaha menjadi ibu mertua yang lebih baik, kata Burina dengan suara yang penuh harapan. Aku akan berusaha untuk tidak menyakitimu lagi, Aisyah. Terima kasih telah memberi aku kesempatan untuk berubah.
Aisyah meremas tangan Burina, lalu menatapnya dengan senyum yang tulus. Saya tahu, Bu. Saya tahu kamu bisa melakukannya. Dan kita akan berjalan bersama. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Faris menghela napas lega, merasa beban di hatinya sedikit terangkat. Terima kasih, Aisyah. Terima kasih, Ibu. Aku bersyukur kalian bisa saling memahami. Aisyah, Faris, dan Burina duduk bersama di sisi ranjang. Meskipun jalan yang mereka tempuh tidak mudah, mereka tahu bahwa langkah pertama untuk memperbaiki semuanya sudah dimulai. Tidak ada yang tahu apa yang akan datang, tapi satu hal yang pasti, mereka akan menghadapi masa depan bersama, dengan hati yang lebih bersih, penuh pengertian, dan harapan. Burina menatap Aisyah dengan penuh rasa terima kasih. Aku tidak tahu bagaimana bisa membalas kebaikan hatimu, Aisyah. Kamu telah menunjukkan kasih sayang yang begitu besar padaku, meskipun aku tidak layak mendapatkannya. Aisyah hanya tersenyum dan menggenggam tangan ibu mertuanya. Yang terpenting adalah kita saling mencintai, Bu. Itu lebih dari cukup. Dan disitulah, di dalam ruang yang penuh dengan perasaan yang terpendam, mereka mulai menulis kembali bab baru dalam hidup mereka, dengan ikhlas, dengan kasih, dan dengan harapan. Hari-hari berlalu dengan lebih tenang. Keputusan untuk meninggalkan rumah Burina membawa ketenangan bagi Aisyah dan Faris, meski keduanya tahu bahwa luka yang lama tidak bisa hilang begitu saja. Namun, mereka merasa lebih kuat bersama, seperti dua jiwa yang saling melengkapi dalam menghadapi tantangan hidup. Faris duduk di samping Aisyah di teras rumah kontrakan kecil mereka yang sederhana. Malam itu, udara terasa sejuk, dan bintang-bintang di langit tampak berkilau indah. Aisyah menatap langit, sementara Faris memandang istrinya dengan tatapan penuh kasih. Aisyah, suara Faris perlahan memecah keheningan. Aku ingin kamu tahu bahwa aku semakin mencintaimu setiap harinya. Aisyah menoleh, sedikit terkejut mendengar pernyataan itu. Faris, kenapa kamu berkata begitu? Faris menggenggam tangan Aisyah dengan lembut, matanya penuh dengan kehangatan. Karena aku melihat betapa besar kesabaranmu, betapa tulus cintamu kepada keluarga ini, meskipun aku tahu betapa banyak luka yang kamu alami. Kamu adalah wanita yang luar biasa, Aisyah. Aku merasa sangat beruntung memiliki kamu di sisiku. Aisyah terdiam, hatinya penuh dengan perasaan yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Meskipun jauh di lubuk hatinya ia masih merasakan kepedihan. Namun melihat Faris mengungkapkan perasaannya dengan tulus membuat hatinya merasa lebih ringan. Aku hanya berusaha melakukan yang terbaik, Faris, jawab Aisyah, matanya sedikit berkaca-kaca. Saya tahu bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang kita berdua, tapi juga tentang keluarga. Kita harus saling mengerti dan saling mendukung. Faris tersenyum, menatap Aisyah dengan tatapan penuh kebanggaan. Aku tahu. Dan itulah yang membuatmu begitu istimewa di mataku. Kamu mengajarkanku untuk sabar, untuk mengasihi, dan yang paling penting, kamu mengajarkanku apa artinya berjuang tanpa mengharapkan imbalan. Aisyah menghela napas, merasa begitu dihargai. Saya hanya ingin kita bisa bersama-sama melewati semua ini, Faris. Tidak ada yang lebih penting dari keluarga kita. Faris meraih wajah Aisyah, mengusap pelan air mata yang menetes tanpa sadar. Kamu adalah alasan aku bisa tetap tegar, Aisyah. Jika bukan karena kamu, aku mungkin tidak bisa menghadapi semua cobaan ini. Kamu memberi aku kekuatan yang aku butuhkan, dan aku tidak tahu bagaimana cara membalasnya. Aisyah menatap Faris dengan mata yang penuh cinta. Faris, kita sudah melewati banyak hal bersama. Dan aku yakin, kita bisa terus menjalani kehidupan ini bersama, apapun yang terjadi. Faris menarik Aisyah ke dalam pelukannya, merasa ketenangan dan kedamaian yang selama ini mereka rindukan. Aku janji, Aisyah, aku akan selalu ada di sampingmu, melalui segala hal.
Aku mencintaimu lebih dari yang kamu tahu. Aisyah membalas pelukan Faris dengan penuh kehangatan, merasa seolah-olah semua beban yang pernah mereka rasakan hilang seketika. Ia tahu, meskipun perjalanan mereka tidak mudah, mereka bisa menghadapi semuanya selama mereka tetap bersama. Aku juga mencintaimu, Faris, jawab Aisyah dengan suara lembut, lebih dari yang bisa aku ungkapkan dengan kata-kata. Malam itu, mereka berdua duduk dalam diam, hanya ditemani oleh suara angin dan denting jam yang berdetak pelan. Meskipun hidup mereka sederhana, penuh dengan tantangan, mereka tahu bahwa cinta yang tulus dan kesabaran adalah kekuatan yang tak bisa dihancurkan oleh apapun. Mereka telah menemukan cinta yang sebenarnya, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam setiap tindakan, dalam setiap pengorbanan, dan dalam setiap detik kebersamaan mereka. Dan disinilah mereka menatap masa depan dengan penuh harapan dan cinta yang lebih dalam dari sebelumnya. Sejak hari itu, hubungan antara Aisyah dan Bu Rina semakin membaik. Perubahan yang mulai terlihat pada ibu mertuanya membuat Aisyah merasa lebih damai, meskipun masih ada kenangan pahit yang sulit untuk dilupakan. Namun, Aisyah tahu bahwa dengan kesabaran dan ketulusan hati, segalanya bisa diperbaiki. Suatu sore, Bu Rina mengundang Aisyah untuk duduk bersama di ruang tamu. Aisyah yang sedang merapikan rumah langsung menghentikan pekerjaannya dan menghampiri ibu mertuanya. "Ibu ingin bicara?" tanya Aisyah dengan suara lembut, meskipun sedikit terkejut karena Bu Rina terlihat begitu serius. "Ya, Aisyah," jawab Bu Rina, suaranya pelan namun penuh penyesalan. "Aku ingin kita berbicara tentang semuanya." Aisyah duduk di samping Bu Rina, menatap wanita yang selama ini seringkali menjadi sumber kesulitan baginya. Namun kali ini, ada perubahan dalam raut wajah Bu Rina, sebuah perubahan yang menunjukkan ketulusan. "Aisyah," lanjut Bu Rina dengan suara bergetar, "aku tahu selama ini aku banyak menyakitimu. Aku tidak pernah menyadari betapa besar perjuanganmu, betapa sabarnya kamu menghadapi semua yang aku lakukan. Dan aku menyesal, sangat menyesal." Aisyah terdiam, hatinya terenyuh mendengar kata-kata itu. Ia tahu bahwa tidak semua kesalahan bisa dimaafkan dengan mudah, tetapi melihat Bu Rina benar-benar menyadari dan meminta maaf memberinya kekuatan untuk melangkah lebih jauh. "Ibu," kata Aisyah, suara lembut dan penuh pengertian, "saya sudah lama memaafkan ibu. Saya tahu bahwa kita semua tidak sempurna. Yang penting sekarang adalah kita saling mendukung dan melangkah ke depan bersama-sama." Bu Rina menundukkan kepala, terisak pelan. "Aku tidak tahu bagaimana bisa membalas semua kebaikanmu, Aisyah. Kamu telah menunjukkan kasih sayang yang begitu besar, bahkan ketika aku tidak layak mendapatkannya. Aku ingin kita mulai dari sini, dengan hati yang bersih, dan menjadi keluarga yang lebih baik." Aisyah menggenggam tangan Bu Rina dengan lembut, merasakan ikatan yang baru terbentuk antara mereka. "Kita sudah memulai, Bu. Tidak ada yang terlambat untuk berubah. Kita akan bersama-sama melangkah menuju hari yang lebih baik." Bu Rina menatap Aisyah dengan mata penuh harapan dan rasa terima kasih. "Aku tidak akan pernah bisa melupakan kebaikan hatimu, Aisyah. Terima kasih karena sudah memberi kesempatan kedua untuk kita." Tiba-tiba, Faris muncul dari balik pintu, melihat ibunya dan Aisyah berbicara dengan penuh kehangatan. Senyuman terukir di wajahnya, hatinya dipenuhi kebahagiaan melihat ibunya dan istrinya bisa berdamai. "Ibu, Aisyah," kata Faris dengan suara penuh rasa syukur, "aku sangat bersyukur mendengar percakapan ini. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku percaya kita bisa melewati semuanya. Keluarga kita akan kembali utuh." Bu Rina menatap Faris, air mata mengalir di matanya. "Anakku, aku tahu aku banyak membuatmu terluka. Tapi aku akan berusaha menjadi ibu yang lebih baik untukmu, dan juga menantu yang lebih baik untuk Aisyah." Faris mendekat dan memeluk ibunya dengan lembut. "Aku tahu, Bu. Aku tahu kamu bisa."
Dan yang terpenting, kita semua bisa hidup lebih bahagia mulai sekarang. Aisyah tersenyum melihat pemandangan itu. Ia merasa hatinya penuh dengan kebahagiaan yang sederhana namun begitu bermakna. Ia tahu bahwa meskipun jalan yang mereka tempuh penuh dengan ujian, mereka akhirnya menemukan jalan menuju kedamaian dan kebahagiaan. Kita semua sudah melalui banyak hal, kata Aisyah dengan suara lembut, tapi yang paling penting adalah kita tetap bersama, saling mendukung. Tidak ada yang lebih indah daripada keluarga yang rukun. Faris menggenggam tangan Aisyah dan menatap ibunya dengan penuh kebanggaan. Keluarga kita kembali utuh, dan aku sangat bersyukur. Aku berjanji akan selalu ada untuk kalian berdua. Dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur, mereka bertiga duduk bersama, menikmati kebersamaan yang penuh makna. Mereka tahu, meskipun masa lalu mereka penuh dengan luka, kini mereka memiliki kesempatan untuk menulis kisah baru. Kisah keluarga yang penuh dengan cinta, pengertian, dan harapan. Dan di sana, di dalam rumah yang sederhana, mereka merasakan kebahagiaan yang sejati, sebuah kebahagiaan yang datang dari hati yang bersih, penuh kasih, dan penuh kedamaian. Waktu berlalu begitu cepat, dan kehidupan yang dulu penuh dengan ujian kini mulai terasa lebih damai. Aisyah dan Faris tinggal di rumah yang sederhana namun penuh cinta. Mereka menemukan kebahagiaan dalam setiap detik kebersamaan, bahkan dalam kesulitan yang dulu mereka hadapi. Begitu banyak hal yang telah berubah, hubungan Aisyah dan Bu Rina semakin baik, dan keluarga mereka mulai hidup rukun seperti yang selalu Aisyah impikan. Pagi itu, Aisyah sedang duduk di depan rumah, menatap langit yang cerah. Faris baru saja berangkat kerja, meninggalkan Aisyah dalam kesendirian yang penuh ketenangan. Ia merenung, memikirkan perjalanan hidup yang sudah dilaluinya, cobaan demi cobaan, kehilangan, pengorbanan, dan akhirnya ketenangan yang ia rasakan sekarang. Aisyah, kamu di sini? Terdengar suara lembut dari belakang. Aisyah menoleh dan melihat Bu Rina mendekat dengan senyum yang hangat. Ya, Bu, jawab Aisyah, tersenyum dan bangkit dari tempat duduknya. Ada yang bisa saya bantu? Bu Rina duduk di samping Aisyah, menatap wajah menantunya dengan penuh rasa sayang. Aku hanya ingin berbicara denganmu, Aisyah, tentang semua yang telah kita lewati bersama. Aisyah menatap Bu Rina dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa mertuanya sudah berubah, dan ia merasa senang bisa berbicara dengan wanita yang dulu sempat menorehkan luka dalam hidupnya. Apa yang ingin ibu bicarakan? Tanya Aisyah dengan lembut, hatinya penuh pengertian. Bu Rina menarik napas dalam-dalam, lalu berkata, aku ingin meminta maaf lagi, Aisyah. Aku tahu aku tidak bisa menghapus semua rasa sakit yang telah kuberikan, tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku sangat berterima kasih padamu. Kamu telah menunjukkan kepadaku arti kesabaran, keikhlasan, dan cinta yang sejati. Aisyah memegang tangan Bu Rina dengan lembut. Bu, saya sudah lama memaafkan ibu. Yang penting sekarang adalah kita saling mendukung dan berjalan bersama. Saya tidak ingin kita terjebak dengan masa lalu yang penuh luka. Bu Rina menatap Aisyah dengan mata yang penuh haru. Kamu benar, Aisyah. Dan aku bersyukur memiliki menantu sepertimu. Kamu telah mengajarkanku lebih banyak daripada yang bisa aku ajarkan padamu. Mereka duduk bersama dalam diam, menikmati momen kebersamaan yang penuh ketenangan. Aisyah merasa ada kedamaian yang besar di dalam hatinya, sebuah kedamaian yang ia peroleh melalui kesabaran dan pengorbanan yang telah ia lakukan. Meskipun perjalanan hidupnya penuh dengan air mata dan derita, Aisyah tahu bahwa Allah telah memberinya kebahagiaan yang jauh lebih indah. Tak lama kemudian, Faris pulang ke rumah. Melihat Aisyah dan Bu Rina duduk bersama dengan senyum yang tulus, hatinya dipenuhi dengan rasa syukur yang mendalam. Ia tahu bahwa ini adalah buah dari segala perjuangan yang telah mereka lalui bersama. Aisyah, ibu, kata Faris dengan suara lembut,
Terima kasih karena sudah membuat rumah ini penuh dengan kebahagiaan. Aisyah tersenyum, matanya bersinar. Kita sudah melalui banyak hal, Faris. Dan sekarang, kita bisa menikmati kebahagiaan yang sebenarnya, bersama, dalam keluarga yang penuh cinta. Faris mendekat, duduk di samping Aisyah, dan menggenggam tangannya. Aku sangat bersyukur memiliki kamu, Aisyah. Kamu adalah sumber kekuatanku, dan aku tahu kita bisa menghadapi apapun bersama. Aisyah memandang Faris dengan penuh cinta, matanya berkaca-kaca. Kita tidak tahu apa yang akan datang, Faris, tapi yang terpenting adalah kita selalu bersama. Ini adalah hadiah terbaik yang bisa kita terima, cinta yang tulus dan kebersamaan yang penuh makna. Mereka berdua menatap langit yang mulai berwarna jingga, tanda senja datang. Bu Rina yang duduk di sebelah mereka juga ikut tersenyum, merasakan kedamaian yang telah lama ia rindukan. Aisyah menyandarkan kepalanya di bahu Faris, merasa segala rasa sakit yang pernah ia rasakan akhirnya berbuah manis. Dalam diam, ia berdoa dalam hatinya, berharap agar Allah memberinya kebahagiaan yang abadi, di dunia dan di akhirat. Ia tahu, cobaan yang ia alami adalah jalan menuju kebahagiaan yang sejati, yang tidak hanya datang dari dunia, tetapi dari hati yang penuh ketulusan dan kesabaran. Amin, bisik Aisyah dalam hati, berharap agar setiap langkah yang mereka ambil selalu dalam lindungannya. Dan disinilah mereka, sebuah keluarga yang penuh dengan cinta, pengertian, dan harapan yang tak pernah padam. Sebuah perjalanan panjang yang akhirnya membawa mereka kepada cahaya yang menyinari kehidupan mereka.